Halo sahabat museum, selamat siang, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dimanapun sahabat museum berada. Berjumpa kembali dengan kami dari Museum Konferensi Asia Afrika dalam acara Instagram Live Talk Show. Pada hari ini di akhir pekan adalah hari yang tidak biasa dalam acara ini, karena kami pada hari ini, hari Sabtu 18 September 2021, berada di Museum Linggarjati. Sahabat museum mungkin ada yang pernah mendengar Museum Linggarjati, pasti ada ya, karena Museum Linggarjati menyimpan koleksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama pasca kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, bangsa Indonesia bergulat kembali untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara de facto dan de jure. Dan peristiwa ini dalam catatan sejarah perjuangan bangsa kita menjadi tonggak diplomasi perjuangan Indonesia. Hari ini saya berada tepat di halaman Museum Linggarjati. Selamat siang, Pak Muf. Nama Pak Muf ini kalau tidak salah Bapak Muf Muflihudin, Pak ya. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Muf Muflihudin. Selamat siang Pak Muf. Siang. Sudah ngopi hari ini? Alhamdulillah, saya mencoba berusaha untuk jauh dari kopi sementara. Sementara ini dari kopi. Kenapa sahabat museum saya teringat kopi? Sahabat museum kalau datang ke Museum Linggarjati pada hari ini akan sulit melupakan situasinya. Udara di sini masih sangat sejuk, guys. Ya, masih asli, masih betul-betul seperti yang kita idam-idamkan. Pak Mufli, Museum Linggarjati ini berada di Kabupaten Kuningan, Pak ya. Dan di dalamnya menyimpan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam peristiwa perundingan Linggarjati. Pak Mufli, di hadapan kita ini para sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, dan mereka hadir ingin belajar lebih jauh apa saja yang sebenarnya terjadi pada perundingan Linggarjati. Tapi sebelum nanti cerita panjang lebar, Pak Mufli mungkin mau menceritakan sesuatu di Museum Linggarjati ini sebagai apa, kemudian bertugas sebagai apa. Silakan Pak Mufli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muf Muflihudin. Panggilannya Pak Muf. Pak Muf atau Pak Mufli. Ya, kadang-kadang ada yang manggil Asep, Ujang, Otong, dan lain-lain. Itu panggilan Sunda. Panggilannya banyak, Pak ya? Banyak panggilannya. Terkait dengan pertanyaan host yang disampaikan kepada saya, terkait dengan posisi saya di Museum Linggarjati, alhamdulillah saya dipercaya oleh pimpinan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan itu memiliki salah satu bidang, yaitu bidang kebudayaan. Di bidang kebudayaan ada 3 seksi. Ada seksi cagar budaya dan permusiuman, ada seksi kesenian, tradisi dan sejarah, dan ada seksi kelembagaan dan prasarana. Nah, terkait dengan masalah Museum Linggarjati, sebagai salah satu bukti sejarah perjuangan pasca kemerdekaan, saya memiliki tanggung jawab sebagai penanggung jawab pengelolaan Museum Linggarjati. Nah, secara teknis di birokrasi, Kasih Cagar Budaya dan Permusium lah yang secara teknis membawakan penanganan masalah Museum Linggarjati. Nah, di tempat inilah kita menempatkan beberapa personalia untuk mengelola secara penuh sehari-hari tentang kelangsungan keberadaan Museum Linggarjati. Nah, itu jadi posisi saya sebagai penanggung jawab pengelolaan di Museum Linggarjati. Itu barangkali, Pak. Baik, terima kasih Pak Muf. Nah, sahabat museum sudah mengenal narasumber kita, Bapak Muf Muflihudin. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Bersama saya hari ini, Edukator Museum Konferensi Asia Afrika, Desmond Satria Andrian. Pak Muf, ini ibu kota Republik Indonesia kan dulu Jakarta, sahabat museum ya, pasti bertanya juga. Kemudian sempat pindah ke Yogyakarta. Mengapa perundingannya di Linggarjati, Pak Muf? Mungkin bisa dibagikan ke sahabat museum.
Jadi begini, ada beberapa argumentasi mengapa Linggarjati terpilih lah bahasa ya, terpilih untuk dijadikan tempat momentum diplomasi yang momentum itu begitu sangat menentukan terhadap keberadaan Republik ini. Alasan pertama adalah adanya tarik menarik antara kontingen Indonesia dan Belanda. Nah, Indonesia menginginkan perlindungan itu di Jogja sebenarnya karena ibu kota saat itu di Jogja. Di Jogja. Kemudian Belanda beda lagi. Kalau Belanda pengennya di mana, Pak? Belanda pengennya Jakarta. Di Jakarta. Tarik menarik itu seperti kutub yang memiliki kekuatan yang sama, susah dibendung. Kemudian ada solusi. Ya. Atas inisiatif Ibu Maria Ulfah. Waktu itu Menteri Sosial. Republik Indonesia. Maria Ulfah mengusulkan bagaimana kalau kita cari tempat yang moderat, yang tawasud di tengah-tengah antara Jogja dan Jakarta. Maka dipilih Linggarjati. Nah, mengapa Maria Ulfah mengusulkan Linggarjati? Karena di samping dia beranggapan bahwa Linggarjati adalah tempat yang dekat ke Jogja, dekat juga dengan Jakarta, atau jauh ke Jogja, juga jauh ke Jakarta, maka diambil Linggarjati. Ya, Linggarjati itu dipandang lagi oleh beberapa kalangan sebagai tempat yang sejuk seperti yang sekarang kita rasakan, nyaman, jauh dari kebisingan, jauh dari hingar-bingar politik saat itu. Nah, itu argumentasi yang kedua. Yang ketiga, mengapa Maria Ulfah menyebut nama Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat? Karena kebetulan Maria Ulfah itu adalah putri dari Bupati Kuningan tahun 4751. Waktu itu Pak Muhammad Ahmad. Bapaknya Ibu Maria Ulfah, Bapak Muhammad Ahmad sebagai Bupati Kuningan tahun 47 sampai 51. 47. Nah, jadi tahun 23 sampai 39 waktu itu. Maka karena dia termasuk orang terpandang, dia berpendidikan juga di Belanda, di beberapa negara lain, maka dia memiliki pengaruh sehingga dipercaya menjadi Menteri Sosial, dan gagasan-gagasan itu rupanya banyak diterima oleh Soekarno saat itu sebagai penentu kebijakan. Maka ketika mengusulkan Linggarjati sebagai tempat yang strategis untuk perundingan, Soekarno, pihak Belanda, Syahrir yang mewakili Indonesia sepakat untuk di Linggarjati. Nah, itu kira-kira. Nah, sahabat museum, sekarang saya juga baru tahu setelah dijelaskan oleh Bapak Muflihuddin bahwa tidak sembarangan memilih lokasi perundingan Linggarjati ini. Salah satu alasannya tadi disebut bahwa tempat ini berada di tengah-tengah, Pak, antara Yogyakarta dan Jakarta, dan ada tarik menarik kepentingan. Dan jangan lupa ada sosok yang paling penting, Ibu Maria Ulfah. Ibu Maria Ulfah. Baik, beliaulah yang mengusulkan tempat ini dan akhirnya disetujui oleh kedua belah pihak, Pak, ya. Nah, Pak Muf tadi menyinggung bahwa betapa penting hasil perundingan Linggarjati. Kira-kira apa, Pak, yang menyebabkan dia menjadi begitu penting bagi masa depan Republik ini? Ya, deklarasi atau proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu ternyata tidak cukup untuk menegaskan kemerdekaan Indonesia. Baik secara de jure, secara de facto, itu masih banyak para pihak yang mempertanyakan kemerdekaan, termasuk dari negara-negara luar. Kan salah satu tegak berdirinya sah sebagai sebuah negara, maka harus ada pengakuan dari negara lain. Nah, dalam perundingan Linggarjati itu dihasilkan satu keputusan yang berdampak terhadap citra Indonesia, yaitu secara de facto Belanda paling tidak itu memberikan pengakuan, sekali lagi secara de facto, atas beberapa wilayah Indonesia, yaitu wilayah Jawa, wilayah Madura, dan wilayah Sumatera. Nah, melalui perundingan itu yang didapat bahwa ada pengakuan Belanda terhadap Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, kemudian penting kedua adalah kemerdekaan 17 Agustus tidak membuat Belanda keluar dari negeri ini. Maka di perundingan Linggarjati, Syahrir dan kawan-kawan mengultimatum dalam perundingan bahwa per 1 Januari 1949
Belanda mesti keluar dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam proses perkembangan dari perundingan Linggarjati itu disepakati untuk terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat. Meskipun RIS itu di bawah bayang-bayang persemakmuran Kerajaan Belanda. Nah itu 3 poin penting yang dihasilkan dari perundingan Linggarjati. Pengakuan secara de facto Belanda terhadap wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, disepakati bahwa Belanda akan keluar dari wilayah negara Indonesia per 1 Januari 49. Yang ketiga, terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah itu. Ya. Kira-kira. Wah, sahabat museum, rasanya sulit ya untuk tidak memasukkan Museum Linggarjati dalam daftar tujuan kunjungan sahabat museum nanti tentunya setelah semuanya kembali aman ya untuk melakukan kegiatan kunjungan. Museum Linggarjati, ingat ya tempatnya di Kabupaten Kuningan. Sekarang lebih mudah Pak ke sini karena ada jalan akses tol ya dari Jakarta ke Cirebon dan juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga melintasi Kabupaten Kuningan ini. Nanti menyusul dari Bandung. Menyusul dari Bandung ya. Rasanya makin dekat ke Kuningan sekarang. Jangan lupa di Kuningan ya, dikunjungi Museum Linggarjati. Nah, Pak Muf, tadi begitu membuat saya terharu ya mendengar akhirnya hasil dari perundingan Linggarjati itu mengangkat martabat Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, kira-kira respon atau dampak dari dunia, dari negara-negara lain terhadap hasil perundingan Linggarjati ini apa, Pak? Ya, tadi saya sebut bahwa impact dari perundingan Linggarjati itu mengangkat citra Indonesia tentang legitimasi Indonesia begitu. Ya, dampaknya itu pengakuan beberapa negara termasuk dalam hal ini Palestina juga menunjukkan pernyataan dukungan itu pasca perundingan Linggarjati. Jadi beberapa negara baik di Asia, di beberapa negara Afrika, di Eropa bahkan juga pasca perundingan Linggarjati karena eksposnya memang luar biasa, maka berdampak pada pengakuan mereka terhadap tegak berdirinya Republik Indonesia. Ya. Nah gitu. Baik, sahabat museum, dampaknya luar biasa ya. Apa yang terjadi di Linggarjati sangat berpengaruh terhadap respon negara-negara di dunia, terutama pada status kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Ingat loh sahabat museum, dari mana? Dari Linggarjati di Kuningan. Pak Muf, ini kan tempatnya enak banget ya. Di belakangnya sahabat museum kalau kesini yakin deh nggak mau pulang karena di belakangnya luar biasa ya. Ada pemandangan yang harus dilihat sekali seumur hidup ya. Jangan sampai enggak Pak ya. Di belakang sana ada Gunung Ciremai, luar biasa. Dan di sini ada bangunan Museum Linggarjati. Ini dulu sebenarnya apa sih Pak Muf? Ya, ini sebelum jadi museum. Jadi kalau saya runut dari awal, ini sebetulnya rumah singgah. Oh, rumah singgah. Rumah singgah penduduk di sini. Penduduk sini? Iya, rumah singgah. Kemudian entah terjadi proses apa menjadi hotel. Menjadi Hotel Merdeka. Namanya dulu Hotel Merdeka. Hotel Merdeka. Bahkan ini juga pernah dijadikan markas Belanda. Oh. Pernah dijadikan markas untuk mempersiapkan kekuatan-kekuatan Belanda di masa Belanda. Kemudian terakhir sebelum jadi museum ini sempat menjadi kampus sekolah rakyat. Dari tahun 58 sampai tahun 72. Sekolah rakyat. Baru tahun 75 rame secara de facto ini ditetapkan sebagai museum. Kalau ditetapkan itu diakui sebagai museum. Nah, proses administratif dilakukan baru tahun 1978 pemerintah Republik Indonesia menetapkan secara de jure ini sebagai museum. Nah, tahun berapa tadi Pak? Tahun 78. Tahun 78. Nah, ditetapkan sebagai museum. Nah, karena usia belum 50 tahun saat itu, maka pengakuan museum itu belum bisa dijadikan sebagai cagar budaya. Karena salah satu syarat untuk bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, punya warna-warna khusus, punya keunikan, ditetapkan sebagai cagar budaya, sekurang-kurangnya harus berusia 50 tahun. 50 tahun. Maka baru pada tahun 1998 melalui Dirjen Kementerian dan Pendidikan ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, sampai sekarang. Nah, itu. Maka karena keberadaannya sebagai cagar budaya tipe C.
Tipe C. Tipe C. Maka kita dibantu oleh pemerintah pusat dalam menangkap pemeliharaan gedung ini. Betul. Gitu. Jadi ini tadi saya nanya tahunnya karena beda tipis dengan Museum Konferensi Asia Afrika. Iya. Selang 2 tahun. Ah. Kalau Museum Konferensi Asia Afrika tahun 1980. Iya. 2 tahun sebelumnya Iya. Museum Linggarjati. Linggarjati. Pak Muf, kalau misalnya sahabat museum nih datang ke Museum Linggarjati, mereka bisa melihat koleksi apa saja yang disajikan di ruang pameran Museum Linggarjati. Yang jelas, yang pertama kali harus pengunjung lakukan itu adalah membaca fase sejarah Republik Indonesia. Nah, setelah membaca sejarah nanti akan muncul bayangan-bayangan tertentu dalam otaknya untuk tahu persis bagaimana perundingan Linggarjati dilakukan. Maka di sini disediakan beberapa koleksi. Ya. Di antaranya ada diorama, Ya. ada petunjuk tentang di mana Syahrir duduk, di mana utusan delegasi dari Belanda duduk, bagaimana proses berlangsung dan lain-lain. Di sini kalau saya catat ada beberapa dalam catatan saya nih, ada beberapa koleksi yang dirinci. Ya. Ada piano di sini tuh. Ada piano juga yang saat itu dipakai untuk pembukaan. Pembukaan perundingan. Ya, ada main piano dulu mereka. Iya. Sahabat museum harus ke sini ya. Silakan Pak, lanjut lagi. Ada 88 buah foto-foto. 88 buah foto-foto. Ada 39 buah kursi yang orisinal. Kursi orisinal. Ada 21 set meja. Ada 11 lemari termasuk tempat tidur. Tempat tidur waktu perundingan delegasi. Delegasi Syahrir yang dari Belanda dan lain-lain. Ada jam lama. Jam lama. Masih nyala jamnya, Pak? Pengelola di sini tidak berani untuk karena benda langka, karena koleksi, jadi tidak sembarangan ya. Ada 6 buah sketsel. Sketsel itu Pak ya, apa Pak? Apa ya sketsel itu? Apa sih namanya? Nanti sahabat museum mungkin bisa datang lihat langsung ya. Biar penasaran. Biar penasaran Pokoknya nanti datang langsung ke Museum Linggarjati. 6 buah sketsel tentang apa sketsel, lihat wujudnya di Linggarjati lah. Siap. Itu. Sampai ke wastafel yang asli, diorama papan naskah, bendera duplikat juga ada. Bendera duplikat yang dikibarkan di sini. Ya. Jumlah keseluruhannya ada 197 item. 197 item koleksi benda yang diwariskan dari perundingan Linggarjati. Dari perundingan Linggarjati. Ya, makanya, itu warisan bendanya Pak ya? Warisan bendanya. Warisan nyatanya Republik ini Pak? Republik ini. Itu saya membayangkan demikian banyak koleksi dirawat, ditata, dilestarikan gitu. Di antara 197 sekian item koleksi itu yang paling masterpiece apa Pak? Diorama. Diorama. Karena diorama itu menggambarkan formula perundingan saat itu. Formula. Ini saya belum kebayang Pak. Bapak bisa ceritain sini nggak formulanya itu persidangannya gimana sih Pak? Apakah mereka saya dulu nih ya saya maunya segini atau misalnya Belanda? Yang jelas bahwa inisiatif perundingan itu kan sebetulnya kan dari orang Inggris lah. Ya. Yang menginginkan ada perdamaian di wilayah Nusantara ini. Maka proses perundingan itu diawali dengan penyampaian gagasan dari mediator itu dari itu kira-kira seperti itu. Ya, jadi pancingannya untuk sahabat museum kurang lebih diorama ini adalah masterpiece-nya. Untuk lebih lengkap tentu harus datang ke Museum Linggarjati. Memang rasanya tidak mungkin Pak ya, atmosfer kemudian suasananya dapat kalau kita tidak melihat langsung diorama itu ya. Tadi saya berkeliling sebentar ya, mohon maaf sahabat museum, saya sudah berkeliling sebentar tadi karena saya juga penasaran ya isi Museum Linggarjati apa yang barusan diceritakan oleh Bapak Muf. Buat saya pribadi, saya seperti merasakan suasana persidangan gitu ya. Duduknya di mana? Saya sampai tahu loh itu duduknya di sebelah situ ya. Belanda di sebelah sini. Kemudian mediatornya dari Inggris ada tempat duduknya juga. Kemudian ada tempat tidurnya loh sahabat museum ya. Saya membayangkan kalau misalnya ada duplikatnya ya, tidur di sana kira-kira mimpinya mimpi perundingan Linggarjati atau enggak gitu ya. Ini menarik sekali sahabat museum ya, karena bukan masalah mereka alat-alat koleksi ini adalah saksi dari dari perundingan Linggarjati, tapi apa yang terjadi di sini menentukan masa depan Republik ini sampai hari ini begitu Pak ya.
Pak Muf, ini sebagian besar sahabat museum ini adalah generasi muda, Pak Muf. Mereka belajar dibekali nilai-nilai konferensi Asia Afrika tentang nilai kesetaraan, nilai hidup berdampingan, toleransi. Nah, kalau dari Museum Linggarjati, kira-kira pesannya apa Pak untuk sahabat museum dan penonton generasi muda? Ya, yang pertama, perundingan Linggarjati itu adalah salah satu titik dalam fase sejarah perjuangan bangsa. Prosesnya menentukan, hasilnya menentukan. Meskipun dalam hasil perundingan itu juga kita agak-agak kecewa. Ada beberapa hal dampak negatif yang juga perlu diketahui bersama. Pertama, dampak negatifnya itu ada anggapan bahwa dari hasil perundingan Linggarjati itu negara menjadi dipersempit. Indonesia menjadi sempit, hanya menjadi Jawa, Madura, Sumatera. Yang kedua, ada tudingan saat itu, ini yang harus dipelajari oleh generasi muda. Ada tudingan bahwa Syahrir dianggap bersekutu, atau istilah Sunda mah parengket-rengket jengkol dengan Belanda. Parengket-rengket jengkol. Karena menyepakati dengan cakupan wilayah yang sempit itu, yang hanya Jawa, Madura, Sumatera. Yang kedua, ternyata yang ketiga, perundingan Linggarjati itu memantik Belanda untuk mempersiapkan gerakan, aksi, agresi lah saat itu, sehingga terjadi agresi. Nah, itu yang disebut. Kemudian yang keempat, agresi itu menjadi bukti bahwa ternyata Belanda pasca kemerdekaan, pasca perundingan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dimediasi oleh salah satu negara di Eropa, ternyata masih dihianati. Terbukti dengan Belanda melakukan agresi militer. Nah itu. Nah, sejarah seperti itulah yang harus kita pelajari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya saya pikir itu akan banyak untuk kita gali. Nilai bagaimana jiwa heroik kita mempertahankan negara, bagaimana kemampuan kita dalam berdiplomasi, itu menjadi nilai-nilai ajaran yang terkandung dari wujud warisan Museum Linggarjati ini. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, ini nilai keteladanan perjuangan yang diwariskan oleh Museum Linggarjati dari para pejuang itu memang relevan dan dibutuhkan oleh generasi muda saat ini untuk tetap mampu membaca zaman, bertahan dengan segala perubahan dinamika yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pak Muf, tahan dulu sebentar. Saya mau memberi kuis kepada sahabat museum yang saat ini tengah menyaksikan acara Instagram Live Talk Show langsung dari Museum Linggarjati di Kabupaten Kuningan. Apakah sudah siap? Wah, sudah siap ternyata ya, sudah. Baik, pertanyaan pertama kami sampaikan. Pertanyaan pertama, di mana letak keberadaan Museum Linggarjati? Di mana Museum Linggarjati berada? Pertanyaan pertama, kami ulangi lagi, di mana Museum Linggarjati berada? Baik, yang kedua, pertanyaannya adalah, dari tadi Pak Muf beberapa kali menyinggung, siapa yang mengusulkan memilih Kabupaten Kuningan sebagai tempat perundingan Linggarjati pada masa itu? Siapa nama yang mengusulkan tempat ini menjadi tempat perundingan Linggarjati? Dua pertanyaan saja, silahkan dijawab di kolom komentar. Rekan kami di belakang layar, para admin akan memilih jawaban paling tepat dan paling cepat. Siap ya? Pak Muf, di luar dugaan sudah banyak yang nanya, mau disampaikan ke Pak Muf. Saya sampaikan Pak Muf ya, satu-satu saja ya. Baik, terima kasih sahabat museum atas pertanyaannya. Saya akan sampaikan kepada Pak Muf. Yang pertama Pak Muf, pertanyaannya disampaikan oleh Abah Ri Gunawan. Ini komentar katanya, mantap pakai es Pak. Suasananya kaki pegunungan Ceremai. Jangan sampai nggak datang kemari loh, Bapak Abah Ri Gunawan. Di sini rasanya nggak mau pulang Pak, sudah mau ke Linggarjati, sudah dapat ceritanya.
yang mengesankan. Rasanya terlahir kembali, ya saya seperti terlahir kembali menjadi anak Indonesia. Setelah mendengar ini, wah nggak main-main ternyata Indonesia usianya baru berapa bulan tapi sudah berhasil menantang bekas negara penjajahnya gitu. Berunding setara di sebuah tempat dan hasilnya diakui dunia. Pak Muf mau berkomentar, katanya mantap suasananya di kaki Gunung Ciremai. Ya, terima kasih. Memang suasana Kuningan itu umumnya, khususnya di daerah-daerah kaki Gunung Ciremai itu memang suasananya adem, Ya. sejuk gitu. Kalau ada orang bilang bahwa Kuningan itu adalah wilayah yang cocok untuk para pensiunan, ternyata bukan saja para pensiunan. Siapapun yang datang ke Kuningan pasti akan memiliki komentar yang sama. Maka bagi siapapun yang mendengar komentar saya hari ini akan sangat menyesal kalau seumur hidupnya tidak pernah ke Linggarjati. Gitu. Betul-betul kan, sahabat museum, tadi saya katakan harus sekali seumur hidup disempatkan menginjakan kaki ke Museum Linggarjati di kaki Gunung Ciremai. Pak Muf, ternyata ini semua terkesima dengan pemandangan di sekitar pegunungan, di sekitar Museum Linggarjati. Ada yang menyampaikan dari link Kenya Andini. Wah, sejuk ngobrolnya di bawah rimbun pohon, katanya gitu. Langsung aja ya Pak ya, jangan sampai nggak kesini pokoknya gitu. Jangan sampai nggak kesini lah. Yang ketiga dari Bapak Reza Mansur, alhamdulillah bisa mengingat kembali sejarah perundingan Linggarjati, kata Pak Reza. Ya itu tadi yang sudah disinggung panjang lebar oleh Pak Muf, walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi spiritnya nyampe loh ya ke sahabat museum, betapa sejarah perundingan Linggarjati ini menggetarkan hati kita sebagai anak bangsa. Kemudian yang keempat dari akun avi.mf, enak banget tempatnya Pak, luas, adem. Dulu saya udah pernah ke Linggarjati katanya. Tahun berapa? Harus datang lagi ya. Kemudian yang kelima dari akun ipic.myfood, ya sepertinya luas ya museumnya, harus datang Pak ya. Ada 2,4 hektar. 2,4 hektar. Lumayan lah. Sahabat museum, tadi Pak saya baru datang kemari melihat pengunjung gelar tikar sambil ngobrol. Aduh, kacipta ya Pak. Ya, betul-betul tempatnya memang setelah mendapat edukasi, lalu kemudian tadabur alam di depan Museum Linggarjati. Ada lagi nih Pak dari akun @dini_mj_dwi_putri. Duh, belum pernah ke sana, jadi pengen banget ke Museum Linggarjati. Nah, makanya harus ke Linggarjati. Harus ke Linggarjati. Pak, paling mudah kalau jalan mau menuju Museum Linggarjati, misalnya pakai angkutan umum gimana Pak misalnya? Cirebon misalnya. Ya, misalnya dari Cirebon. Ya, kalau dari arah utara Cirebon itu bisa lewat jalur Cirebon Kuningan. Cirebon Kuningan. Pokoknya satu-satunya jalur Cirebon Kuningan. Nanti kira-kira jarak berapa kilo dari Cirebon ke Kuningan, ya kisaran 25 kiloan lah, 30-an lah. Sekitar 30. Enggak nyampe. Kalau dari perbatasan Kuningan Cirebon itu paling 10 kilo. 10 kiloan lah. 10 kilo ya. 10 kilo nanti ada bertemu dengan pertigaan Linggarjati. Pertigaan Linggarjati ke arah kanan. Nah, itu bisa. Saya kira Linggarjati itu adalah lokasi yang mudah dijangkau. Mudah dijangkau ya. Gampang apalagi tadi Pak Muf bilang ada akses tol yang melintas. Ada akses tol. Baik, kemudian ini katanya kalau pernah jadi sekolah rakyat, dulunya ceritanya seperti apa Pak katanya? Bisa nggak diceritain pernah jadi sekolah rakyat? Jadi dulu sekitar tahun 70-an itu memang di wilayah kita itu kesadaran berpendidikan mulai muncul. Tetapi lembaga-lembaga pendidikan itu kemudian hanya sedikit. Pada saat itu ya, terbatas. Maka kemudian ada gedung yang bekas markas Belanda tadinya. Ya. Maka oleh orang-orang Republik itu ya gampang saja untuk diklaim sebagai untuk dimanfaatkan sebagai menjadi tempat pembelajaran. Nah, itu kira-kira. Sempat berapa tahun tadi Pak kalau nggak salah? 56 sampai 50 sampai 58 sampai 72. Lama juga ya? Lama 58 sampai 72. Kalau dibikin alumni sekolah rakyat Museum Linggarjati kayaknya keren itu Pak. Itu penelitian tuh. Ada penelitiannya. Sahabat museum mungkin
bisa diceritakan kepada ayah ibunya atau kakeknya mungkin yang apakah pernah menjadi alumni sekolah rakyat di Kabupaten Kuningan, khususnya yang dulu tempatnya di Museum Linggarjati sekarang. Kalau memang betul, ceritakan dulu pengalamannya seperti apa, kan jadi cerita baru bagi Museum Linggarjati. Nanti saya janji itu mau saya identifikasi, itu kan bagian dari sejarah Linggarjati lah. Dapat museum ya. Bagian dari sejarah berdirinya Museum Linggarjati. Bisa berapa angkatan itu? Banyak sekali ya. Baik, terima kasih Pak Muf ya. Ini kita ada pemenangnya Pak ternyata. Begitu. Jadi penjelasan Pak Muf sepertinya cepat ditangkap oleh mereka ya. Yang pertama adalah dari akun Idzinia Zahra. Jawabannya adalah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selamat kepada akun Idzinia Zahra. Ke juara kedua, pemenang kedua kepada akun Loren CRST. Namanya Maria Ulfa Santoso. Kami ucapkan selamat kepada dua pemenang. Mohon jangan lupa segera mengirimkan nama lengkap dan alamat lengkap kepada administrator account Instagram @AsiaAfrikaMuseum untuk pengiriman hadiah pemenang. Pak, kembali lagi. Ya, terima kasih ya sahabat museum. Kembali ke Pak Muf. Pak Muf, kira-kira harapannya ke depan kepada generasi muda, terutama yang saat ini kita ketahui eranya sangat era global, pergaulan makin luas akibat revolusi teknologi informasi dan lain-lain. Seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan bahwa nilai dari Museum Linggarjati harapannya adalah mereka mengambil keteladanan Pak ya, dari apa yang telah dilakukan pada perundingan Linggarjati. Mungkin bisa diulangi lagi Pak pesan Bapak kepada... Pesan saya utamanya ke generasi milenial. Pertama, adanya kita sekarang itu adalah karena adanya tempo dulu. Tempo dulu tidak ada, maka hari ini kita tidak ada. Maka menghormati, menghargai apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu itu menjadi penting. Para panding pada kita sudah mencurahkan segala potensi yang dimilikinya. Hartanya, tenaganya, bahkan nyawanya sudah dia korbankan untuk republik ini. Maka apa yang mereka lakukan yang kemudian terstruktur dalam sebuah sejarah, maka perlu dengan penuh kesungguhan untuk dipahami sejarah itu. Dikaji nilai-nilainya, apa yang terkandung di dalamnya, dan kemudian untuk memperdalam keterpanggilan kita terhadap nilai-nilai sejarah, ada baiknya kalau kemudian kita mencoba sekali waktu datang ke tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah. Itu akan lebih bermakna, akan lebih bermanfaat untuk berwisata ke tempat-tempat seperti Museum Linggarjati. Di samping tempatnya sejuk, juga diplomasi perundingan Linggarjati itu kan memiliki nilai yang penting bagi tegak berdirinya Republik ini. Jadi saya kepada generasi muda dimanapun berada, terutama generasi muda yang ada di Kuningan, monggo saya secara terbuka mempersilahkan kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk bersama-sama berkunjung ke Museum Linggarjati. Dua manfaat besar bisa diambil. Pertama, kita bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan tentang sejarah perundingan Linggarjati. Yang kedua, kita bisa menikmati alam yang di samping panoramanya begitu sangat indah, juga hawanya cukup sejuk dan menyenangkan. Terima kasih. Betul. Pak, ya betul itu Pak Muf menantang sahabat museum untuk datang kemari ya. Ini sepertinya mereka tergugah Pak tentang dari penjelasan Pak Muf tentang Museum Linggarjati. Ini ngaburudul pertanyaan Pak, nggak apa-apa saya sampaikan. Nggak apa-apa. Kemudian ini ada pertanyaan Pak dari Two Introverts. Pertanyaannya begini Pak, apakah Museum Linggarjati membuka museum untuk umum? Ya, terima kasih. Nah itulah, jangankan untuk warga negara Indonesia, mancanegara, luar negeri itu banyak yang datang ke sini. Datang ke sini. Ya, terutama dari Belanda lah. Dari Belanda. Setiap bulan pasti saja adalah yang datang ke sini dari luar negeri, menanyakan tentang bagaimana proses sejarah dan lain-lain. Nah, kita menyiapkan guide yang memiliki pengetahuan penuh tentang bagaimana proses perundingan Linggarjati. Sehingga insya Allah datang ke perundingan Linggarjati yang terbuka ini, hadir ke sini, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak sia-sia.
Itu sahabat museum dari Belanda aja jauh-jauh datang loh belajar ke Museum Linggarjati ya, luar biasa. Ini Pak Muf ada lagi Pak Muf. Ya. Apakah bangunan dari Museum Linggarjati sudah pernah dipugar atau masih sama seperti saat perundingan dulu berlangsung? Ya. Dipugar secara belum. Ya. Tidak pernah dipugar. Tapi kalau pengelola di sini kalau memperbaiki sudut-sudut yang dianggap rusak, Ya. nah itu pernah dilakukan. Pernah ya. Nah, tapi kita melarang pengubahan Ya. material dengan material yang tidak memiliki kemiripan dengan material asli. Jadi sangat ketat Pak ya Sangat pada ketat. saat melakukan Ya. pemugaran. Ini cagar budaya. Karena cagar budaya tahun 1998. 8 ya, kita punya cagar budaya. Setelah usianya 50 Tahun. tahun. Pada saat pemugaran itu biasanya kalau bangunan-bangunan yang terkategori benda cagar budaya biasanya didampingi Didampingi oleh oleh kurator, oleh kurator, tim tim ahli. Nah. Jadi sahabat museum dijamin ketika sahabat museum datang kemari, insya Allah semuanya terawat dengan baik seperti orisinalitasnya dijaga oleh Museum Linggarjati. Asli loh. Kemudian yang ketiga nih Pak, ada lagi Pak ya dari Pak Reza Mansur. Apakah kami bisa melihat secara live koleksi-koleksi milik Museum Linggarjati suatu hari nanti? Iya. Jadi kalau melihat benda, apalagi koleksi yang memiliki nilai sejarah, kalau lewat layar kaca atau lewat media, saya kira kurang sempurna. Ya. Baiknya Bapak datang saja ke Museum Linggarjati. Ke Museum Linggarjati. Tapi permohonan itu menjadi bahan pemikiran saya. Nanti Ya. saya akan membuat satu gambar yang ya mungkin 3 dimensi lah Ya. gitu, untuk kemudian bisa ditayangkan. Ya, terkait ini katanya apakah Museum Linggarjati punya media sosial misalnya yang bisa dilihat oleh pengunjung museum di luar? Oh bisa. Nanti kita ada akun YouTube yang ada bidang akun YouTube, kebudayaan. bidang kebudayaan. Nah. Ya, bidang kebudayaan Kuningan. Kuningan ya, sahabat museum bisa dilihat lebih lanjut di akun YouTube, channel YouTube milik bidang kebudayaan Kabupaten Kuningan. Masih ada nih Pak ya, nggak apa-apa Ya, saya sampaikan. oke. Kemudian Pak Muf, selama pandemi seperti ini, apakah Museum Linggarjati dapat dikunjungi secara langsung oleh publik? Ya. Setelah deklarasi Kuningan masuk level 2, pemerintah Kabupaten Kuningan membuka objek-objek wisata termasuk apalagi Museum Linggarjati. Nah, tentu dibuka dengan keterbatasan. Terbatas dalam arti para pengunjung itu tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Dari hari ini ke depan insya Allah kita membuka secara penuh, tapi tetap pengunjung diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan. Itu saja, silakanlah. Ada batasan jumlah Pak untuk datang? Nanti pemandu yang ngatur. Datang dulu ya nanti Ya. dibikin per kelompok Ya. mungkin gitu oleh pemandunya ya. Baik. Kita jika diperlukan sampai di luar jam kerja juga kita masih memberikan pelayanan. Ini penting, jam pelayanannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 7.30 sampai jam 15.00. 15.00. Tapi kalaupun misalnya lewat jam itu ada terutama kepentingan yang berhubungan dengan masalah kependidikan dan lain-lain, sampai jam 5 masih bisa dibuka. Sampai jam 5. Kalau hari Sabtu dan Minggu melayani Bisa sampai jam 5 lah. Sampai jam 5. Bisa Hari liburnya hari apa Pak? Sabtu Minggu. Oh, Sabtu tidak, Minggu. sebetulnya kita tidak libur. Oh, tidak libur, tetap Tidak libur, melayani tetap ya. melayani. Jadi 7 hari melayani. Iya, melayani. Tuh sahabat museum ya. Jadi anytime you want to go to Kabupaten Kuningan, Museum Linggarjati melayani selama 7 hari dari pukul 7.30 sampai pukul 15. Ini ada lagi Pak, Pak Muf, berapa harga tiket masuk ke Museum Linggarjati? Apakah untuk ke Museum Linggarjati kami harus reservasi terlebih dahulu? Ya. Masuk Museum Linggarjati tidak mahal. Tidak mahal. Tidak tanpa tiket pun, maksudnya tidak memberikan mahar sekalipun, Ya. kita nerima. Ya, Tapi jujur bahwa kita perlu pemeliharaan. ya. Nah, rata-rata mereka yang masuk ini berdasarkan ketentuan peraturan daerah dikenakan tiket sebesar Rp2.000. Rp2.000. Hanya Rp2.000. Nah, Rp2.000 teman-teman yang hadir bisa melihat koleksi perundingan Linggarjati, bisa melihat banyak benda-benda cagar budaya di sini.
juga bisa menikmati alam dan panorama yang indah. Hanya dengan Rp2.000. Kurang apa lagi? Ayo cepat datang ya. Yang punya waktu suatu saat silakan segera dipercepat jadwalnya. Datang ke Kuningan dan jangan lupa mampir ke Museum Linggarjati. Ini masih ada lagi Pak, tapi ini pernyataan Pak, ya. Pesan-pesan dari pemirsa. Host dan narasumbernya mantap banget, jadi semangat nontonnya katanya. Semangat, selamat Pak Muf. Kemudian yang berikutnya, semoga ada kesempatan bisa datang ke Museum Linggarjati. Ini yang ketiga, saya sepakat dengan Bapak Kabid. Saya betah datang ke Museum Linggarjati. Berarti dia pernah ke sini Pak ya? Tahun berapa datang kemari? Jangan lupa ya diceritakan kesan dan pesannya di kolom komentar akun Instagram Live Talk Show. Kita akan menceritakan kepada publik lebih jauh tentang Museum Linggarjati. Ada yang terakhir, yuk gengs, buruan kita ke Museum Linggarjati katanya Pak ya. Ayo saya tunggulah. Ditunggu Pak ya. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya menyaksikan acara Instagram Live Talk Show pada akhir pekan ini langsung dari Museum Linggarjati, tempat paling bersejarah dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Ini tiba-tiba saya terlintas barusan ya. Kalau misalnya perundingan Linggarjati pada saat itu tidak mencapai kesepakatan, kemungkinan Republik ini belum mendapatkan pengakuan kedaulatan tahun 1945. Akan beda ceritanya. Dan yang penting konferensi Asia Afrika mungkin tidak tahun 1955 ya. Saya juga mungkin tidak akan ada konferensi Asia Afrika karena ketika Indonesia sudah diakui kemerdekaannya kan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan diwujudkan melalui konferensi Asia Afrika. Jadi Museum Konferensi Asia Afrika dan Museum Linggarjati ini boleh dikatakan sebagai sister museum guys ya. Semuanya adalah bagian dari sejarah diplomasi perjuangan Indonesia. Sahabat museum, kami juga mengucapkan terima kasih yang telah berpartisipasi mengikuti kuis, menyampaikan pertanyaan dan menyampaikan kesan dan pesan terhadap Instagram Live Talk Show bersama Museum Linggarjati. Dari Museum Linggarjati bersama Bapak Muflihudin, kami hari ini menyukupkan acara diskusi tentang Museum Linggarjati. Sebelum berakhir, Pak Muf kami persilakan ada pesan khusus bagi sahabat museum. Ya, sahabat museum, tadi seperti tadi yang saya katakan, saya ingin menegaskan bahwa Hanang Uni Hanang Mangke artinya adanya sekarang itu karena ada di zaman dulu. Jangan lupakan sejarah. Bukti-bukti sejarah di kita itu banyak. Maka untuk agar meyakinkan bahwa Republik ini berdiri melalui proses yang berat, proses perjuangan, proses pengorbanan, proses yang berdarah-darah, maka ada baiknya kalau sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat museum itu bisa hadir ke tempat-tempat tertentu yang memiliki nilai-nilai sejarah. Ini penting buat kelangsungan masa depan bangsa dan Republik ini. Ya, terima kasih Pak Muflihudin, Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Sahabat museum, kami terus tak bosan-bosannya mengingatkan agar terus melakukan protokol kesehatan dan ikuti terus perkembangan Museum Konferensi Asia Afrika melalui akun-akun media sosial mulai dari Instagram, fanpage, Facebook, Twitter dengan nama akun yang sama @AsiaAfrikaMuseum dan juga melalui laman situs asianafricanmuseum.org. Museum Konferensi Asia Afrika selama pandemi dapat dikunjungi secara daring melalui layanan Sibaron, Sami-Sami Belajar Online, dengan mereservasi melalui laman situs asianafricanmuseum.org. Demikian dari kami, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam museum, museum di hatiku.